Walaupun mempunyai jumlah penduduk yang begitu ramai, Indonesia dapat mempertahankan dan mengembangkan bahasa Indonesia untuk negaranya. Saya melihat perkara ini bukanlah mudah untuk dikecapi kerana di Indonesia bukan hanya ada satu etnik saja. Di Indonesia ni dikenali sebagai negara yang sangat beragam. Jumlah etnik yang ada di Indonesia ini lebih kurang 1,300 lebih etnik. Banyak nih guys, jumlah yang sangat banyak. Dan semestinya etnik yang terbesar di Indonesia adalah suku Jawa. Selebihnya itu adalah etnik-etnik yang lain. Lalu, bagaimanakah Indonesia dapat menyatukan semua rakyatnya? Dan apakah cara atau kaedah Indonesia untuk memartabatkan bahasa Indonesia ini? Nah, di video ini mungkin ada jawapannya, yang mana inilah cara Indonesia untuk memartabatkan dan juga mengembangkan bahasa Indonesia itu. Seperti apakah ia? Langsung kita saksikan klip video ini bersama-sama guys. Jom. Kenapa kita tak boleh jadi macam Indonesia? Yang semua orang berbahasa Indonesia kan? Kenapa kita tak boleh jadi macam tu, Prof? Kita tak boleh jadi macam tu sebab kita membina negara kita pada tahun 57 tu, apabila kita merdeka. Ini merdeka Malaysia. Masa kita membentuk Malaysia tu, kita mengangkat dasar integrasi. Sedangkan Indonesia dan lain-lain di Asia Tenggara ni, kecuali kita saja, semuanya mengangkat asimilasi. Integrasi dan asimilasi. Banyak negara menggunakan kaedah ataupun dasar asimilasi. Apa asimilasi itu? Kita dengar guys. Ini cara Indonesia bagaimana dia mengangkat bahasa Indonesia tu ya. Jadi dasarnya tak sama. Kalau asimilasi maknanya mereka yang bukan asal, sebagai contoh orang Cina, tidak dibenarkan untuk terus hidup sebagai bukan asal. Kita dapat lihat di Indonesia kan, orang-orang Cina di sana, Cina itu kasar, jadi mereka ganti dengan istilah Tionghoa. Orang-orang Tionghoa di Indonesia memang fasih berbahasa Indonesia. Betul, sebab dasar negaranya begitu, asimilasi. Kita memilih integrasi, iaitu kita membenarkan yang bukan asal ini untuk terus hidup sebagai bukan asal, walaupun dalam kehidupan nasional. Seperti orang Cina, mereka ada sekolah. Kita beri nama sekolah bernegara. Bagi saya lah, untuk hasilan ataupun dengan izin outcome, penyatu paduan yang baik ialah asimilasi. Asimilasi. Tetapi kita memilih integrasi. Jadi lihat saja tahap perpaduan kita hari ini. Seperti yang saya katakan dan selalu saya katakan, kita gagal dalam beberapa aspek pembentukan negara bangsa. Kita nak bentuk manusia Malaysia tu, gagal kita. Di Indonesia, tengok manusia Indonesia tu, yang bukan asal itu Cina, pakai nama Indonesia. Ya. Maknanya polarisasi kaum berlaku pada usia yang cukup muda, tadika di sekolah rendah. Dan apabila kita nak mencantumkan mereka itu di sekolah menengah, dah tak menjadi. Dah wujud polarisasi kaum, bermula di sekolah, terus di IPTA, IPTS, dan mantap di tempat kerja. Jadi iyalah saya pun tak tahu nak kata apalah. Negara kita ni boleh ke arah sekolah satu aliran ini. Tak boleh. Sebab setiap kali kita angkat gagasan sekolah satu aliran, khususnya saya angkat, pakai berbagai serangan daripada orang Cina, orang bukan Melayu terhadap saya. Jadi kerajaan yang memerintah pun tidak ada keberanian politik untuk melakukannya. Peluang itu bagi saya dah hilang. Mana hilang, dia tak akan datang kembali. Sepatutnya selepas peristiwa 13 Mei
tahun 69, negara diperintah oleh Mageran, negara berada dalam keadaan darurat. Waktu itu kita buat sekolah satu aliran. Oh, bermakna di sini Indonesia dia menggunakan dasar asimilasi. Baru saya jumpa di sini asimilasi. Sejak dia merdeka dia menggunakan dasar asimilasi. Kalau macam di Malaysia dia integrasi ya. Indonesia pantas saja ya, semua walaupun berbangsa Tionghoa begitu menggunakan nama suku macam nama orang Jawa begitu. Jadi dia mau menjadikan yang tinggal di Indonesia itu menjadi rakyat yang betul-betul menjadi warga negara. Tidak dia hanya setakat tinggal di situ, tetapi dengan cara begitu orang yang tinggal di sana ataupun migrasi yang datang ya ke Indonesia itu mereka dapat rasa keseragaman ataupun keadilan di situ ya. Dan inilah saya nampak kekuatan bahasa Indonesia itu, bagaimana sampai saat ini bahasa Indonesia dapat dipertahankan. Salah satu juga kelebihan Indonesia ni apabila jumlah penduduknya yang begitu ramai ya, apabila ramai yang bercakap dengan bahasa Indonesia, pastinya dia akan mempengaruhi ramai di sekelilingnya ya. Dan Indonesia hari ini nampak dari segi penggunaan bahasa Indonesia itu dia majoriti, semua orang Indonesia menggunakan satu bahasa. Dan ini juga bermula daripada awal ya, sistem pendidikan Indonesia. Saya tengok dia menggunakan satu sistem aliran saja ya, yaitu bahasa Indonesia. Jadi tidak ada campur aduk bahasa-bahasa lain ya. Di peringkat awal begitu tidak ada perbezaan sekolah seperti sekolah jenis-jenis yang lain ya. Indonesia menggunakan satu bahasa saja. Jadi di mana di peringkat awal lagi sudah dipupuk bahasa itu. Jadi apabila dewasa tidak ada masalah untuk bercampur aduk ya. Contohlah datang ke universiti, mereka semua fasih berbahasa Indonesia kerana di awal sistem pendidikan itu sudah pakai bahasa Indonesia itu. Jadi kalau dilihat ya, sistem ini yaitu sistem asimilasi ini dari segi bagaimana penggunaan bahasa itu dapat diperkasakan dan juga dapat dikembangkan. Jadi cara Indonesia ini satu cara yang menyatu padukan rakyatnya ya. Maka itu apabila saya melihat Indonesia ini dari segi dorang punya rasa nasionalisme itu sangat kuat. Mungkin ini dipengaruhi juga oleh mereka adalah pengguna bahasa Indonesia itu. Jadi nampak mereka betul-betul bersatu di situ hanya dengan menggunakan bahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Sungguh pun di Indonesia terdapat ratusan ribu ya, 1.300 lebih suku ataupun etnik di Indonesia, tetapi itu tidak menjadi masalah kepada Indonesia walaupun ramai begitu, hampir 300 juta jiwa, tetapi mengangkat bahasa Indonesia itu tidak ada masalah di peringkat etnik-etnik yang lain. Sedangkan Indonesia begitu ramai kan suku yang ada di Indonesia itu. Mereka mengangkat satu bahasa yaitu bahasa Indonesia, sehingga hari ini mereka menggunakan bahasa itu diangkat dan dimartabatkan bahasa Indonesia itu. Dan inilah satu cara yang saya nampak satu kejayaan bagi Indonesia, bagaimana dia menyatu padukan rakyat Indonesia itu. Nah, jadi sistem yang digunakan oleh Indonesia adalah sistem ataupun dasar asimilasi, yang mana mengekalkan dan juga menjadikan rakyat Indonesia itu adalah betul-betul rakyat yang ada di Indonesia itu. Dia tidak membeza-bezakan begitu. Jadi itulah yang saya nampak satu dasar, yaitu asimilasi, berbanding dengan tadi integrasi, yang mana masih lagi ada perbezaan-perbezaan di situ. Tapi Indonesia rupa-rupanya dia mengangkat satu dasar, yaitu dasar asimilasi. Jadi apapun hari ini kita melihat ya, dan saya pun melihat negara Indonesia penggunaan bahasanya itu sangat meluas ya. Walaupun di mana-mana negara ada saja warga negara Indonesia itu, dan
semestinya mereka memartabatkan bahasa itu di seluruh pelosok dunia di mana mereka berada. Jadi guys, itulah info yang amat menarik ya untuk kali ini berkaitan dengan cara Indonesia memartabatkan bahasa Indonesia itu dan juga mengembangkan serta mengekalkan bahasa Indonesia itu. Apa yang saya dapati di sini adalah dasar Indonesia tuh. Saya mau melihat bagaimana dia dapat memperkasahkan, bagaimana menjadikan bahasa Indonesia itu diserap ya kepada seluruh rakyat Indonesia itu. Jadi nampak di situ tadi bermula dari peringkat awal dan juga menggunakan dasar asimilasi. Jadi guys, bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Nanti kalian komen di bawah ya. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.